Pada zaman yang sangat lama, jauh sebelum manusia pertama diciptakan, ada satu makhluk yang dikenal sangat alim. Ia tekun beribadah, sujudnya panjang, zikirnya tak pernah putus. Para malaikat mengenalnya sebagai makhluk yang paling rajin beribadah di antara bangsa jin. Namanya adalah iblis. Ribuan tahun ia habiskan dalam ketaatan. Setiap sudut langit dan bumi pernah ia jadikan tempat sujud. Ilmunya luas, ibadahnya banyak, bahkan ia diangkat ke derajat tinggi karena ketekunannya. Banyak yang mengira ia adalah makhluk paling dekat dengan rahmat Allah. Namun di balik semua itu, tersimpan satu penyakit hati yang sangat halus, kesombongan. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah dan memerintahkan seluruh malaikat dan jin untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, semua patuh, kecuali iblis. Ia menolak dengan penuh keangkuhan. Aku lebih baik darinya. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Saat itu, seluruh amal ibadah yang ia banggakan runtuh seketika. Bukan karena kurangnya ibadah, tetapi karena kesombongan dan pembangkangan. Iblis lupa bahwa kemuliaan bukan dari asal-usul, bukan dari banyaknya ibadah semata, melainkan dari ketaatan dan kerendahan hati. Allah pun mengusirnya dari rahmatnya. Sejak saat itu, iblis berubah dari makhluk yang alim menjadi musuh manusia hingga akhir zaman. Ia bersumpah akan menyesatkan manusia, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan bisikan halus, dengan rasa bangga, merasa suci, dan merasa lebih baik dari orang lain. Hikmah dari kisah ini: banyak ibadah tidak menjamin keselamatan jika hati dipenuhi kesombongan. Ilmu tanpa adab bisa menghancurkan. Merasa paling benar adalah awal dari kehancuran. Kerendahan hati adalah kunci keselamatan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar ibadah yang kita lakukan selalu disertai hati yang tawadu, ikhlas, dan takut akan murka Allah. Pada suatu waktu yang telah Allah tetapkan, iblis berdiri memandangi manusia yang sedang menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Ia tahu, saat sakaratul maut adalah pertempuran terakhir. Ia datang dengan wajah penuh tipu daya. Kau sudah banyak beramal, bisiknya. Allah Maha Pengampun, tenanglah. Masih ada waktu untuk taubat nanti. Namun ada hamba yang pada detik-detik itu justru menangis. Ia tidak melihat amalnya. Ia tidak menghitung kebaikannya. Ia hanya berkata dengan nafas yang tersisa, "Ya Allah, aku datang tanpa membawa apa-apa selain harap pada rahmat-Mu." Kalimat itu membuat iblis terdiam. Ia pernah sujud ribuan tahun, namun ia tidak pernah berserah seperti itu. Iblis sadar, kekalahannya bukan karena kurang cerdas, tetapi karena ia menolak tunduk ketika diperintah. Ia mengenal Allah, tetapi tidak taat. Ia beribadah, tetapi tidak ikhlas. Ia sujud, tetapi hatinya sombong. Pada hari kiamat kelak, iblis akan berkata kepada pengikutnya, "Aku hanya mengajak, kalian sendiri yang mengikuti." Saat itu, manusia baru sadar, musuh terbesar bukan iblis yang menggoda, tetapi hati yang merasa aman dan tinggi. Pesan akhir siraman hati. Iblis pernah sangat alim, tetapi satu kesombongan menjadikannya hina. Manusia bisa sedikit amal, tetapi dengan hati yang tunduk, ia dimuliakan. Jangan bangga dengan ibadah. Banggalah jika Allah masih memberi hidayah. Jangan tunda taubat, karena iblis hidup dari kata nanti. Keselamatan bukan milik yang paling banyak amalnya, tetapi milik yang paling jujur tunduk kepada Allah. Pada suatu hari, iblis melihat seorang hamba yang terjatuh dalam dosa berulang kali. Hamba itu menangis di sepertiga malam, menengadahkan tangan dengan suara gemetar. "Ya Allah, aku tahu aku hina. Aku tahu aku banyak dosa, tapi aku tak punya tempat kembali selain kepadamu." Iblis tersentak. Ia membisiki dengan suara halus, "Untuk apa kau bertaubat? Dosamu terlalu banyak. Allah tak akan mengampunimu." Namun hamba itu justru semakin menangis.
Kalau Allah tidak mengampuniku, kepada siapa lagi aku berharap? Saat itulah, iblis mundur. Ia tahu, putus asa dari rahmat Allah adalah senjatanya, tetapi harapan adalah benteng terkuat manusia. Sebaliknya, iblis mendatangi seorang hamba yang rajin beribadah. Salatnya tak pernah tertinggal, lisannya fasih berzikir, amalnya terlihat indah di mata manusia. Iblis hanya berbisik satu kalimat, "Tak semua orang sepertimu." Kalimat itu sederhana, namun berbahaya. Hamba itu mulai memandang rendah yang lain. Ia lupa bahwa amalnya berdiri di atas rahmat Allah, bukan karena kehebatannya sendiri. Waktu terus berjalan. Di hari penghisaban kelak, manusia berdiri dengan amal masing-masing. Ada yang datang dengan dosa setinggi gunung, namun hatinya hancur penuh penyesalan. Ada pula yang datang dengan amal sebanyak lautan, namun hatinya dipenuhi rasa paling benar. Dan di saat itulah, manusia benar-benar memahami pelajaran terbesar dari kisah iblis. Iblis tidak binasa karena kurang ibadah. Ia binasa karena menolak perintah Allah dan membanggakan dirinya. Maka, wahai jiwa-jiwa yang beriman, jangan pernah merasa aman dengan amalmu. Jangan pula berputus asa karena dosamu. Berjalanlah di antara takut dan harap. Takut akan murkanya, namun berharap penuh pada rahmatnya. Karena surga bukan milik mereka yang merasa paling suci, melainkan milik mereka yang paling tunduk dan paling rendah hati. Malam demi malam berlalu. Dunia terus berputar. Iblis tetap menjalankan sumpahnya. Sementara manusia terus diuji antara lupa dan ingat, jatuh dan bangkit. Di antara manusia, ada hamba-hamba yang belajar dari kisah iblis. Mereka beribadah, namun tak pernah berani merasa aman. Setiap sujud, mereka berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau serahkan aku pada amalanku, walau sekejap mata." Mereka menangis bukan karena merasa sudah baik, tetapi karena takut amalnya tertolak. Mereka beristighfar bukan hanya setelah berbuat dosa, tetapi juga setelah berbuat kebaikan. Takut niatnya tercemar. Iblis melihat itu dengan amarah yang membara. Ia tak sanggup menjerumuskan hamba yang merendahkan diri di hadapan Allah, karena hati yang tunduk adalah benteng yang tak mampu ia tembus. Maka iblis pun berkata kepada pengikutnya, "Aku menyesatkan manusia, bukan dengan membuat mereka berhenti beribadah, tetapi dengan membuat mereka bangga dengan ibadahnya." Wahai hati yang membaca kisah ini, jika hari ini engkau masih diberi waktu untuk bersujud, itu bukan karena engkau hebat, melainkan karena Allah masih memberi kesempatan. Jika hari ini engkau masih jatuh dalam dosa, itu bukan akhir segalanya, selama pintu taubat belum tertutup. Belajarlah dari iblis. Ia berilmu, namun tak beradab. Ia beribadah, namun tak taat sepenuhnya. Ia mengenal Allah, namun tak tunduk pada perintahnya. Dan belajarlah menjadi hamba yang tak merasa suci, yang tak putus asa, yang terus kembali meski berkali-kali jatuh. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan kita bukan banyaknya amal, melainkan hati yang berserah dan berharap hanya kepada Allah.